Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akladia Group. Kali ini bersama saya Clementia Alvarin, kita akan mengulik-ngulik sedikit nih terkait dengan mapping MBTI yang berkaitan dengan manpower dalam kaitannya untuk memetakan tim dalam sebuah pekerjaan. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak terlewat video-video terbaru dari kami. Nah, terkait MBTI ini, sebagai perkenalan awal untuk rekan-rekan profesional yang belum familiar dengan kata-kata MBTI itu apa sih? Nah, sebenarnya MBTI itu adalah secara umum merupakan tes kepribadian yang bertujuan untuk mengelompokkan individu sesuai dengan bagaimana sih cara dia berpikir, membuat keputusan, dan menghadapi situasi yang ada di dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, sekarang saya Clementia Alvarin sudah bersama dengan Bapak Danan ya, selaku Senior Consultant dan Former Director dari Diego. Langsung aja kita sapa bersama ya. Halo Pak Dana, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Apa kabar juga Mbak Farin? Wah, kabar baik juga, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Nah, mungkin ada rekan-rekan profesional yang mungkin belum familiar ya, atau baru pertama kali lihat wajahnya Pak Dana di sini nih. Nah, mungkin Pak Dana ini sebagai perkenalan ya, boleh dong dijelasin background pekerjaannya Pak Dana apa sih sekarang, dan sekarang tuh lagi sibuk ngapain aja gitu kesibukannya. Silakan Pak. Terima kasih, saya berasa selebriti ya ditanya-tanya begini. Oke, saya sudah 28 tahun bekerja di berbagai industri, mulai dari penerbangan, perbankan, pelayanan di bandara, dan 14 tahun terakhir ini saya bekerja di Diego sebagai konsultan senior, juga konselor dan trainer, membantu individu, pasangan, kelompok dan juga komunitas yang menghadapi situasi-situasi tertentu terkait dengan kesehatan mental mereka. Ya. Dan belakangan ini sepanjang pandemik ini, Mbak Farin, banyak sekali kasus yang saya tangani terkait dengan dampak-dampak terhadap pandemik ini. Dan banyak juga dari mereka yang terdampak ini butuh bantuan, motivasi ataupun konseling yang bisa membantu mereka untuk mengurangi intensitas dari emosinya, kegalauannya dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal terakhir yang saya lakukan di sepanjang paling tidak 1 tahun terakhir ini. Gitu Pak ya. Wah, kalau dilihat dari backgroundnya Pak Dana sendiri ini kelihatannya udah sangat expert ya dalam bidang ini ya. Selama ini gitu ya sampai sekarang. Ya, ada yang bilang begitu, tapi buat saya tetap belajar kok. Saya pembelajar sebetulnya Mbak. Oke, long life learner ya Pak ya. Ya. Wah, kalau gitu nih Pak, boleh langsung dijelaskan terlebih dahulu nggak sih buat rekan-rekan profesional di sini nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan MBTI ini? Nah, kita hari ini membahas tentang MBTI manpower kan ya. Boleh langsung dijelaskan mungkin Pak untuk rekan-rekan profesional. Ya, baik. Rekan-rekan profesional sekalian, kami, saya dan tim saya di Diego, kami biasa menggunakan inventory test ya, untuk melakukan penyeleksian atau membantu assessment dari perusahaan-perusahaan klien kami. Nah, salah satu alat tes atau inventory yang ada yang kami gunakan ini adalah MBTI, Mbak Farin. MBTI itu stands for Myers-Briggs Type Indicator. Ya. Jadi kalau Anda search, browsing atau cari referensinya, MBTI sudah di mana-mana populer digunakan. Ya. Ada juga yang DISC dan sebagainya. Kami menggunakan DISC ada, kami juga menggunakan MBTI. Nah, kenapa MBTI ini penting bagi kami? Karena MBTI ini bisa membantu kami di dalam melihat preferensi kepribadian seseorang. Ya. Preferensi kepribadian seseorang ini kemudian bisa menunjukkan atau menggambarkan banyak hal yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Farin. Ya. Termasuk diantaranya adalah gaya komunikasi, gaya kerjanya dia, ya. Bahkan termasuk bagaimana kemungkinan dia menghadapi stres yang dihadapi dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, memang MBTI ini bukan satu-satunya tools atau alat.
Dan itu harus juga dikombinasikan dengan alat-alat yang lain untuk mendapatkan pemetaan yang lebih tepat lagi tentang seseorang. Oh gitu Pak ya. Boleh dijelaskan dikit nggak sih Pak, alat-alat itu apa aja sih Pak sebenarnya? Wah, kalau saya sebut satu persatu tuh banyak sekali kalau bicara soal tes psikologi ya. Mungkin itu ranahnya dari tim saya yang lebih tepat karena mereka psikolognya. Namun kalau saya refer kepada MBTI sendiri ya, MBTI itu akan membantu melengkapi gambaran seseorang, preferensi kepribadian seseorang. Ya. Nah contohnya gini, misalkan Mbak Valerie nih, Mbak Valerie, bener ya? Farin, Mbak Farin. Mbak Farin, kalau dari ngobrolan tadi kelihatannya Mbak Farin orangnya cukup ekstrovert, ya ekstrovert jadi terbuka, cepat bicaranya gitu ya. Kalau saya harus cepat bicara, jelimet karena saya bukan tipe yang spoken out gitu. Nah, sebagai orang yang tipenya ekstrovert contohnya seperti itu ya, dalam dunia pekerjaannya mungkin bisa dikaitkan dengan pekerjaan yang sifatnya sales misalnya. Karena kemudian dia akan lebih mudah bergaul, bertemu, ngobrol dengan orang-orang baru yang dijumpai. Ketimbang kalau tipenya seperti saya yang introvert. Karena saya mesti mikir-mikir dulu, oke nggak ya orang ini ya saya ajak ngobrol. Karena saya butuh dorongan dulu dari dalam diri saya untuk menyemangati diri saya, ayo ketemu orang itu ngobrol yuk, orang baru dikenal, tapi saya lihat-lihat dulu orangnya asik apa enggak dan sebagainya. Kalau ekstrovert dia nggak perlu pertimbangan itu, karena energinya adalah di luar diri dia. Gitu. Jadi kalau seharian ketemu banyak orang, aktivitasnya banyak, itu charge-nya itu ada di mana-mana. Jadi ibarat handphone, kalau di charge itu outletnya banyak, chargernya itu. Kalau introvert itu cuma satu, yaitu dalam diri dia sendiri. Jadi dia butuh me time, dia butuh kesendirian, waktu relax dan sebagainya gitu. Nah itu membedakan, antara lain seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau ada seorang ekstrovert ya, ini kira-kira aja gambaran umum aja. Ekstrovert ditempatkan di bagian akuntansi, yang dimana dia harus menjaga profil kerahasiaan keuangan perusahaan. Susah dia harus menahan diri untuk nggak ngomong. Nah bahaya kan? Ini ada orang ekstrovert di akuntansi tahu rahasia perusahaan tentang keuangan. Iya, ngobrol deh, sana sini karena dia asik ngobrol. Keluar deh semua rahasia negara gitu, keluar semua. Nah, ini satu hal yang perlu dipertimbangkan juga misalnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oh, baik gitu Pak. Jadi berkaitan dengan tadi penjawaban Bapak nih ya, misalnya saya nih ya sudah tahu nih tipe MBTI saya gitu ya, ada nggak sih Pak manfaat yang secara langsung tuh dapat saya rasakan atau dapat saya terapkan juga setelah saya tuh tahu tadi tipe MBTI saya itu apa? Nah mungkin kalau ada tuh boleh nggak sih Pak coba dielaborasi lagi apa aja sih manfaat yang setelah saya tahu nih, oh saya tuh seorang ekstrovert atau misalnya saya tuh cocoknya di sini gitu. Baik, nah kembali lagi tadi ya, bahwa type personality yang dihasilkan dari tes MBTI yang menunjukkan atau menggambarkan preferensi kepribadian seseorang itu tidak bisa di mapping begitu saja ya, sebagai tidak boleh kita label, tidak boleh juga kita mengatakan bahwa ini type ini akan seperti ini lalu ada stereotype-nya, itu nggak boleh ya memang, karena kalau di dunia pekerjaan kami itu akan banyak alat tes lainnya yang melengkapi untuk menunjukkan oh memang profilnya utuh seperti ini ya. Nah, tapi tadi pertanyaan Mbak Farin bagus itu, bagaimana manfaatnya atau nanti kalau saya sudah punya gambaran profil saya lalu bagaimana itu ya. Kalau di dalam dunia pekerjaan kami selain bahwa itu juga membantu pemetaan di dalam penempatan kesesuaian penempatan pekerjaan ya, itu juga menelisik bagaimana kemampuan orang ini untuk kemudian berkembang, potensinya ada apa enggak di situ. Jadi sebagai contoh begini, tadi kalau seorang ekstrovert ditempatkan pada pekerjaan yang umumnya akan lebih natural kalau itu diisi oleh orang-orang yang introvert misalnya, gitu ya. Ini baru dari satu sisi ya, karena tipe kepribadian itu ada 4 dimensi dan itu ada 16 tipe kombinasi dari setiap dari setiap diri kita, dan mana yang fungsi dominan dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Jadi pembelajaran luas di situ. Kembali lagi pada contoh tadi. Bagaimana kalau ternyata seorang ekstrovert yang menduduki posisi pekerjaan yang umumnya diisi oleh orang-orang yang introvert, yang diam, yang tenang, yang nggak banyak bicara gitu ya. Maka si orang ekstrovert tadi harus belajar untuk menjadi introvert tadi. Nah, punya apa tidak dia potensinya atau kemampuannya untuk
bisa melatih dirinya untuk menahan bicara. Walaupun dia kayaknya nggak tahan untuk tidak ngomong, dia harus bisa keep calm, gitu, tenang untuk menjaga supaya tidak ada rahasia yang keluar dari mulut dia, gitu loh. Dan itu harus seperti itu. Jadi profiling dari MBTI ini pada diri seseorang itu juga merujuk kepada kemampuan orang itu nanti untuk bisa nggak dia menyelaraskan atau mengembangkan potensi-potensi dia yang tidak biasa atau yang tidak natural dia gunakan. Itu contohnya. Jadi terkait juga dengan pengembangan potensi mereka. Oke, kalau gitu berarti makanya sekarang nggak heran ya Pak ya kalau kita lagi ada perekrutan pekerjaan di sebuah perusahaan itu tes MBTI ini selalu menjadi kayak salah satu rekrutmennya, persyaratannya gitu ya? Nah itu perlu tahu. Yang menggunakan tes MBTI, setahu saya selama ini itu kami, konsultan kami. Karena kalau konsultan lain kayaknya tidak terlalu mendalami penggunaan MBTI itu dalam seleksi atau assessment. Kalau kami, iya, bahkan harus, gitu loh. Karena di situ terbukti sekali bahwa ada durability atau daya tahan diri seseorang terhadap satu jenis pekerjaan itu terbukti berpengaruh dari tipe kepribadiannya juga. Ya. Jadi seperti yang tadi seorang introvert misalnya kemudian ditempatkan dalam pekerjaan yang setiap hari harus ketemu orang, ya, misalkan sales marketing, ya, bisa saja seorang introvert ini adalah orang yang rasional dan memiliki kemampuan untuk berpikir dengan dimensi-dimensi yang strategik misalnya, ya, jadi dia bisa membangun strategi berkomunikasi, keahlian dia ada di sana. Tapi sebagai orang introvert untuk mulai menginisiasi berbicara dengan orang lain itu mungkin saja dia memiliki hambatan begitu, ya. Secara natural seorang introvert kalau bertemu dengan banyak orang, banyak aktivitas dalam satu hari, energinya itu kayak habis tersedot, gitu ya. Dan kita perlu juga melihat, oke, kalau seorang introvert ditempatkan pada pekerjaan seperti itu, daya tahannya berapa lama? Mungkin dia bisa dalam suatu periode, tapi kedepannya lalu bagaimana? Nah, perusahaan harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini gitu loh. Jadi kompetensinya bagus, skillsnya bagus, pengalamannya bagus. Kalau kami kadang-kadang kalau mengatakan oke, ini bagus, tapi di catatan dari kami daya tahan dia belum tentu sebagus kompetensi skillsnya dia loh. Nah, kadang-kadang perusahaan dispute dengan kita tuh, tapi ini pengalamannya bagus, kami mau dia karena di sana dia sukses. Ya nggak apa-apa, keputusan tetap kepada manajemen organisasi. Kami hanya memberikan inputan sebagai konsultan. Dan itu terbukti ternyata bahwa baru beberapa bulan kami cek di mana orang itu udah keluar. Lah, jadi kami sudah memberikan catatan di situ ya bahwa oke, kita lihat bahwa ternyata potensinya memang kompetensinya ada. Tapi potensinya untuk kemudian dia berhenti di tengah jalan pun juga ada kemungkinan itu. Nah, ini juga harus jadi catatan perusahaan supaya mereka pertama assessment itu kan butuh biaya, ada cost yang dikeluarkan. Kalau itu terus-menerus cost-nya tinggi, itu juga tidak baik buat perusahaan, jadi tidak efisien. Tuh Mbak. Berarti Pak, kalau ada pepatah bilang MBTI ini bisa membantu memetakan right man at the right place, itu benar berarti ya Pak ya? Oh iya, bisa membantu ya, makanya bukan satu-satunya tools, jadi bukan absolute tools, betul sekali. Tapi MBTI memang bisa digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Tentu dari rekomendasi yang diberikan oleh konsultan di sini, ya. Betul sekali Mbak. Jadi bisa membantu untuk the right man in the right place. Saya kasih contoh kasus yang kami pernah tangani. Seorang dengan kemampuan yang sangat baik, kompetensi yang sangat baik, prestasi di perusahaannya juga sangat baik. Perusahaan cinta sekali sama karyawan satu ini karena dia prestasinya baik dan mendatangkan income, klien-klien baru ke perusahaan dengan baik. Dan dia sudah kemudian dipromosikan menduduki level manajerial yang lebih tinggi lagi maksudnya. Apa yang terjadi? Justru dia tidak tahan. Dengan dia menduduki jabatan yang lebih tinggi, artinya dia harus berhadapan dengan orang-orang yang lebih banyak lagi dalam kapasitas dia dengan level yang lebih tinggi lagi. Telepon yang tadinya barangkali hanya satu sebagai staff, sekarang dia harus punya beberapa telepon. Nomor, karena semua harus bisa mengakses dia sebagai level pengambil keputusan. Stresnya berlebihan pada akhirnya. Dan akhirnya apa? Dia memutuskan untuk resign. Setelah cukup lama bekerja, disayang oleh perusahaan, akhirnya dia memutuskan, enggak, saya mau resign. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya nggak sehat lagi kerja di situ. Dan ini bukan sendiri saya.
Pada akhirnya semua orang yang bekerja di itu perusahaan, mereka akan kembali lagi kepada natural well-being-nya dia. Gitu. Saya nyaman apa enggak dengan pekerjaan ini. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak cukup dipetakan, nggak cukup kelihatan. Karena umumnya perusahaan meng-hire seseorang by skills dan kompetensi, reference dan pengalaman. Tapi mereka nggak lihat attitude-nya. Mereka nggak cukup melihat bagaimana potensi berkembangnya. Sementara kami menyodorkan itu penting. Skills dan kompetensi bisa dilatih. Tetapi potensi itu butuh long proses dalam diri seseorang. Waduh, menarik banget nih Pak ya, ternyata kalau mengulik-ngulik lebih jauh nih terkait dengan MBTI. Nah, tapi sebentar nih Pak, sebentar. Sebelum kita lanjutkan lagi ke sesi diskusi kita yang semakin menarik lagi nih, saya mau ngajak nih rekan-rekan profesional, bagi Anda yang menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Baik, selanjutnya kita lanjutin lagi ke sesi diskusi kita bersama Pak Dana. Saya mau tanya lagi nih Pak, saya ada follow up question nih terkait dengan pemaparan Pak Dana tadi nih ya. Nah, kalau udah gitu nih ya, sebenarnya tuh ada tantangan apa aja sih Pak yang mungkin terjadi dalam penerapan pemanfaatan MBTI ini di sebuah organisasi? Tadi kan udah dijabari ya kalau di dunia kerja seperti apa. Nah, sebenarnya tuh sekarang tadi tantangannya tuh apa aja sih Pak? Tantangan buat organisasi, yaitu tadi jadi picky. Picky itu artinya ada seleksinya menjadi semakin ketat, ya, artinya kalau ini disadari menjadi satu hal yang penting, ya. Jadi calon atau kandidatnya menjadi narrow, jadi semakin sedikit jumlahnya. Sementara perusahaan kan jadi sulit kalau pilihannya tidak banyak. Nah, ini akan menjadi tantangan organisasi gitu. Kalau pilihannya banyak, dia enak tinggal ini oke, kita dari skala ini oke. Nah, ini gampang. Tapi kalau kemudian kita memang pada akhirnya jadi pilihan itu menjadi lebih sempit. Tetapi kualitas yang disodorkan sebagai kandidat akan lebih bisa memenuhi requirement dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, tantangannya tadi adalah itu, karena kadangkala memang di dunia pekerjaan perusahaan, bahkan tidak hanya di Indonesia ya, MBTI itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya klinis, kalau psikologi sebagai ya, untuk bicara soal individual, personal dan personality dan sebagainya. Tetapi kalau di kami, MBTI itu juga digunakan di dalam hal-hal yang sifatnya industrial tadi, untuk membantu memetakan the right man in the right place tadi. Ya, kompetensinya oke, skillsnya oke, yuk kita cek yuk. Type personality-nya kira-kira bisa match nggak dengan tekanan, stres dari pekerjaan nanti yang dihadapi dia. Kalau oke, nah kayaknya ini kandidat nomor 1. Kalau misalkan type personality-nya merujuk kepada orang yang lebih fluid, sementara dia harus bekerja untuk pekerjaan yang semua harus teragenda, terorganize ya. Contohnya lain, misalkan gini, paling gampang saya mengambil profil akuntan ya, akuntansi. Kenapa? Karena akuntansi itu pekerjaannya lebih duduk depan komputer, angka, hitung, nggak ketemu orang. Dia ketemu angka, ya, administrasi, laporan keuangan, ini buat angka, ngetik-ngetik, masukin angka dan menghitung, kalkulator dan sebagainya. Itu gambaran umum tentang akuntan, ya. Tapi kemudian kita menempatkan orang di situ, orang yang imajinatif, yang berpikir dengan asumsi, dan kemudian pembawaan dirinya adalah yang fleksibel, gitu ya. Kalau pulang kantor hangout dan sebagainya, seneng gitu. Orang seperti itu kita tempatkan di akuntansi. Oke, kompetensinya ada, skillsnya ada. Tetapi secara pribadi lama-lama dia melihat angka-angka yang harus detail, kemudian harusnya misal kalau kita bicara laporan keuangan kan berarti ada input dari jurnal pelan-pelan sampai ke neraca, lajur, penyesuaian dan sebagainya ya. Lama-lama dia bisa aja kemudian skip karena capek ngikutin prosesnya yang detail. Karena kalau udah skip karena dia imajinatif, kira-kira aja asumsi deh, masukin angka ini keluarnya di sana begitu. Nah, nggak bisa dong. Seorang akuntan dia harus mengikuti prosedurnya, polanya, karena terkait dengan angka berapapun yang keluar, hasil input ini akan diaudit nanti. Nah, kalau seorang dengan tipe yang lebih imajinatif, asumtif ditaruh di situ, berbahaya. Apa bahaya yang tadi? Bisa-bisa dia ngarang angka di situ. Apalagi kalau kemudian dia bukan orang yang solid di dalam menjalani protokol atau prosedur. Dia mulai gemes kalau harus, ini prosedurnya begini. Anda kan tahu ya kalau perusahaan gitu ya, kami berhadapan perusahaan dengan organisasi, dengan keuangan,
administrasinya tuh ribet banget, harus ini, ya memang begitu prosedurnya. Tapi kalau orang itu terlampau fluid dan fleksibel, ya nggak apa-apa lah yang ini 1-2 prosedur dari 10. Nah itu berbahaya. Nah hal seperti ini perlu diperhatikan kembali lagi. Kenapa kemudian MBTI menjadi penting? Karena dia menambah kaya informasi tentang profil orang ini yang akan ditempatkan dalam pekerjaan itu. Berarti MBTI ini juga berhubungan dengan passion orang itu gitu Pak ya? Oh sangat. Passion dan potensi, natural potential mereka. Nah karena itu makanya tidak berhenti di situ. MBTI juga digunakan untuk orang ini bisa dikembangkan, disuntik lagi kemampuan skillsnya supaya apa? Hal-hal yang selama ini tidak keluar di dalam diri dia itu harus bisa berkembang. Karena itu MBTI pun juga bisa digunakan untuk pengembangan potensi atau personal development seseorang. Kaitannya luas, bisa MBTI untuk leadership, MBTI untuk komunikasi, MBTI untuk personal relationship dan macam-macam lagi. Oke, baik. Nah, kalau gitu nih Pak, dari Pak Dana sendiri mungkin boleh nih Pak dibagilah beberapa tipsnya untuk rekan-rekan profesional mungkin yang organisasinya seumpama nih ingin menerapkan pemanfaatan MBTI ini di tempatnya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tips-tips khusus supaya nggak ada yang miss gitu? Tips-tips khusus supaya tidak miss ya. Oke, kalau saya bicara pada profesional yang mencari tenaga kerja, ya pesan saya adalah gunakan sebanyak mungkin, bukan sebanyak mungkin, tapi gunakan selengkap mungkin alat tes seleksi yang bisa Anda gunakan. Ya, artinya supaya Anda bisa mendapatkan gambaran profil seorang secara utuh. Ya, MBTI di kami, MBTI itu adalah salah satu tools yang perlu digunakan dan harus digunakan untuk seleksi apapun itu, mulai seleksi anak masuk sekolah misalnya, untuk seleksi karyawan baru, untuk seleksi promosi jabatan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Bahkan di semua level, ya, level staff, manajerial sampai pimpinan paling tinggi dari perusahaan itu. Bahkan itu pun saya gunakan dalam memetakan personil calon kandidat gubernur. Itu menarik tuh. Karena saya sama tim saya kita, ini orang tipenya seperti ini. Yang akan terjadi akan seperti, ini kan main-mainan aja ya. Tapi main-mainan sifatnya scientific gitu ya. Dan ternyata memang terbukti. Nah hanya saja hal-hal yang sifatnya kayak gitu nggak kami expose ya Mbak ya. Tapi yang jelas MBTI pengetahuan yang sangat baik bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita, baik itu pengembangan diri maupun pengembangan organisasi. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Dana atas informasinya terkait dengan mapping MBTI Manpower ini ya Pak ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Sangat insightful sekali nih rekan-rekan profesional sesi Dynamic Talk kali ini bersama Pak Dana ya tentang MBTI. Nah semoga rekan-rekan profesional di sini sudah lebih jelas ya terkait dengan MBTI ini. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan nih seputar dengan MBTI ini, rekan-rekan profesional boleh nih untuk share pertanyaannya di kolom komentar atau boleh juga nih untuk menghubungi kontak person yang ada di description box di bawah ini. Dan nggak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu. Akhir kata saya Clementi Alvarin dan Pak Dana, kami pamit undur diri. Akhir kata sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!